warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azfa Nurul Ilmi. Nama saya Agnes Salsabila Rahman. Kami dari STAI Persis Garut, Prodi Ilmu Hadis semester 4. Di sini kami akan membahas tentang ilmuwan Islam yang sangat hebat, yang mana beliau telah menemukan beberapa penemuan, yaitu Ilmuwan Islam Al-Jazari. Namanya adalah Badi Al-Zarna Abu Al-Iz Abu Bakar Ismail bin Ar-Razaz. Dia bisa dipanggil dengan nama Al-Jazari sesuai dengan nama tempat kelahirannya. Al-Jazari dilahirkan pada tahun 561 Hijriah atau 1165 Masehi di Ardul Jaztuah, sebuah kawasan yang terletak di bagian utara yang diapit oleh Sungai Dajlah dan Furat yang terdapat di Irak. Al-Jazari telah mengabdikan diri kepada raja-raja At-Turkimani yang pada waktu itu pada masa bergabung dengan Daulah Ayyubiyah pada masa pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Jazari telah ditugaskan untuk membuat alat-alat mekanik, misalnya alat-alat penentu waktu pertanian, dan berbagai alat permainan yang dapat menghibur. Karya dan pengalaman telah mengantarkannya menjadi insinyur besar di negara itu. Penemuan Al-Jazari. Penemuan Al-Jazari berupa peralatan mekanik dan peralatan industri. Insinyur yang dikenal cerdas ini sangat memperhatikan cara-cara khusus dalam mempergunakan pengetahuan ilmiahnya dan pengalamannya di bidang teknologi untuk membuat peralatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebanyakan dari pengetahuan kita tentang penemuan Al-Jazari didasarkan pada buku yang berjudul Fi Ma'rifatil Al-Hiyal Al-Handasiyah. Al-Hiyal artinya adalah media atau peralatan mekanik. Buku ini diberi judul demikian karena Al-Jazari memadukan pengetahuan ilmiah dan hasil percobaannya dalam membuat peralatan tersebut, sehingga jadilah peralatan yang unggul. Di antara penemuan-penemuan Al-Jazari yaitu adalah penyedot air, jam air, di mana jam ini ditentukan dengan menggunakan air di atasnya. Terus jam gajah. Jam ini adalah jam yang paling terkenal di masanya karena jam ini berbentuk seperti gajah dan sangat besar yang sampai sekarang diabadikan di museum yang berada di Turki. Terus juga ada robot cuci tangan. Robot ini berbentuk seperti perempuan yang memegang tong. Nah, nanti dari situ akan keluarlah air. Terus ada juga band musik robot. Nah, ini semua itu perempuan-perempuan ini adalah robot semua yang bisa mengeluarkan suara. Ada yang meniup seruling, ada yang bermain drum. Disebutlah band musik robot karena seperti grup band tapi semuanya itu adalah robot. Al-Jazari membuat 5 alat untuk mengangkat air yang berkeriak dengan kekuatan aliran afu. Al-Jazari membuat berbagai macam bentuk dari alat itu sesuai dengan tinggi tertentu sehingga air tetap terangkat ke atas. Alat-alat ini telah meninggalkan kesan yang jelas bagi sejarah pembuatan berbagai peralatan di dunia. Al-Jazari menjelaskan contoh pertama dari alat penyedot air yang membuat yaitu air yang membuka jalan bagi penemuan alat bergerak dari uap dan alat pengangkat air yang bekerja dengan silinder yang berada di dalam tabung atau pipa.
Al-Jazari banyak menjelaskan tentang berbagai macam jam air dan pasir. Di antaranya, jam air yang cara kerjanya didasarkan pada pembuatan lubang air dari suatu bejana yang mengalir ke bejana lain dengan ukuran yang tepat. Sebagian dari jam ini ada yang dilengkapi dengan peralatan yang sangat canggih yang cara kerjanya didasarkan pada gerakan air di putaran tertutup, sehingga mengeluarkan suara yang berirama seperti musik pada waktu-waktu tertentu, atau menggunakan boneka agar bergerak dengan lucu untuk tujuannya memperingatkan waktu pada setiap jamnya. Alat yang luar biasa adalah jam air dalam bentuk gajah, didesain oleh insinyur bernama Badi Al-Zaman Al-Jazari yang digambarkan dan dideskripsikan dalam bukunya yang dalam bahasa Inggris berjudul The Book of Knowledge of Injunction. Jam gajah ini mengombinasikan prinsip air Archimedes dengan gajah India dan pengukur waktu yang menggunakan air, naga Cina, karpet Persia, dan angka Arab. Band robot musikal karya Al-Jazari ini menggambarkan air mancur dan automata masuk musik di mana aliran air bergantian dari satu tangki besar ke tangki besar lainnya pada interval per jam atau setengah jam. Operasi ini dicapai melalui penggunaan switching. Kemudian kelompok band ciptaan Al-Jazari ini terdiri dari 2 penabuh drum, seorang peniup harpa, dan pemain suling yang berada di atas perahu terapung di danau. Gambar 7 robot pemain musik otomatis karya Al-Jazari ini menggunakan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang dikenal sebagai mesin robot pada masa ini. Ia menciptakan sekelompok robot pemain musik otomatis yang merupakan perahu dengan 4 musisi otomatis yang mengapung di danau ini untuk menghibur para tamu di pesta minum kerajaan. Al-Jazari juga berhasil menciptakan sebuah robot pramusaji berbentuk manusia yang bertugas untuk menghidangkan air, teh, atau minuman lainnya. Minuman disimpan dalam sebuah tank dengan reservoir penampung air. Dari penampung itu, air dialirkan ke dalam sebuah ember dan setelah 7 menit mengalir ke sebuah cangkir. Setelah itu, robot itu mengeluarkan minumannya. Penemuan penting lainnya di era kejayaan Islam yang tak kalah menarik adalah pencuci tangan otomatis dengan mekanisme pengurasan. Mekanisme yang dikembangkan oleh Al-Jazari itu kini digunakan dalam sistem kerja toilet modern. Robot pencuci tangan otomatis itu berbentuk seorang wanita yang berdiri dengan sebuah baskom berisi air. Ketika seorang pengguna menahan tuas, air akan mengering dan wanita itu akan kembali mengisi baskom dengan air. Robot lainnya yang dikembangkan Al-Jazari adalah air mancur burung merak. Robot ini berfungsi sebagai pengganti pembantu atau pelayan. Robot ini memudahkan orang saat membersihkan tangan karena robot burung merak itu akan menawarkan sabut dan handuk secara otomatis. Robot lainnya yang diciptakan insinyur Muslim adalah burung merak otomatis yang bisa bergerak. Al-Jazari menggerakkan robot burung merak itu dengan tenaga air. Mungkin banyak insinyur lainnya yang sama berbakat dan inovatif seperti Al-Jazari, tetapi dia juga ahli komunikasi yang andal yang bisa menulis dan menggambar. Namun usianya pasti sudah lanjut saat Pangeran Amid Nasir ad-Din Mahmud memerintahkan dirinya untuk menulis bukunya karena hanya dalam beberapa bulan setelah penyelesaian buku itu, dia meninggal dunia. Para peneliti baru mulai menelaah bukunya yang sepertinya puncak teknologi mekanik Islam untuk mencoba beberapa mesin di dalamnya, entah dengan komputer atau dengan membangun model menurut desain yang dibuat oleh Al-Jazari yang mereka temukan melalui penyebabnya kegamparan.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.